Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang Arduino LED. LED adalah sebuah lampu yang bisa kita pasangkan ke Arduino sebagai perangkat output. Seperti yang ada di skema sistem yang satu ini, kita mempunyai 3 buah lampu LED dengan warna merah, kuning, dan hijau. Dan setiap lampu ini dihubungkan dengan resistor supaya arus yang masuk ke lampu tidak melebihi batas sehingga lampu tidak terbakar dan rusak. Pada sisi satunya atau sisi negatif dihubungkan ke ground. Di sini saya menghubungkan LED warna merah ke pin Arduino nomor 12, lampu LED warna kuning ke pin Arduino nomor 7, dan lampu LED warna hijau saya hubungkan ke pin Arduino nomor 1. Untuk skema sistem Arduino nya seperti ini saja. Lalu kita masuk ke scripting. Pertama-tama yang harus kita lakukan dalam menuliskan program untuk Arduino nya adalah kita harus mendefinisikan pin-pin mana saja yang kita gunakan dalam sistem Arduino tersebut. Di sini karena tadi saya menghubungkan pin warna merah, saya beri nama variabel pin red ke pin nomor 12, pin yellow ke nomor 7, pin green nomor 1. Lalu Arduino ini menggunakan dua fungsi utama, yaitu setup dan loop. Fungsi setup dijalankan satu kali saja waktu Arduino itu dinyalakan. Biasanya digunakan untuk pendefinisian. Seperti contoh berikut, pin mode dengan parameter pin red, dan parameter kedua adalah output, dimana kita mendefinisikan bahwa pin red ini nanti berperan sebagai pin output. Itu juga dengan pin yellow dan pin green. Lalu di dalam fungsi loop ini akan dilakukan secara berulang-ulang, yang mana di dalam fungsi loop ini akan memanggil fungsi red, lalu fungsi delay, fungsi yellow, fungsi delay lagi, fungsi green, dan fungsi delay lagi. Fungsi red ini kita definisikan sebagai fungsi tersendiri dengan isinya, yaitu digital write, pin red high, lalu write pin yellow dengan parameter low, pin green dengan nilai low, yang artinya pada fungsi red ini kita menyalakan lampu merah, dimana kita berikan inputan di pin red itu dengan nilai high, dan pin yellow, pin green kita berikan nilai low, sehingga yang terjadi adalah kita menyalakan lampu warna merah. Selanjutnya kita berikan fungsi delay sebanyak 500, artinya kita beri jeda 0,5 detik. Nah, di dalam fungsi delay ini menggunakan satuan milisekon. Setelah itu kita memanggil fungsi yellow, yang artinya kita akan menyalakan lampu warna kuning, sehingga di dalam fungsi yellow kita definisikan digital write pin red dengan nilai low, pin yellow nilainya high, dan pin green nilainya low, sehingga yang nilainya high ini adalah pin yellow, maka lampu kuning akan menyala. Begitu juga dengan fungsi green, artinya kita akan menyalakan lampu warna hijau, sehingga kita definisikan bahwa pin red ini akan bernilai low, pin yellow bernilai low, dan pin green bernilai high. Hanya seperti ini kode programnya. Mari kita coba jalankan. Hasilnya adalah lampu akan menyala secara bergantian, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Karena dia ada di fungsi loop, maka hal ini akan terjadi secara berulang-ulang. Selanjutnya kita akan belajar membuat multi LED dengan tingkat yang lebih banyak lagi. Kita ambil contoh kasus adalah lampu lalu lintas. Di sini saya mempunyai 4 persimpangan, di mana setiap persimpangan mempunyai lampu merah, kuning, dan hijau. Secara struktur hampir sama seperti yang tadi. Jadi
setiap lampu LED ini saya hubungkan dengan resistor, lalu dihubungkan ke Arduino, dan sisi satunya dihubungkan dengan ground. Di sini saya bagi jadi 4. Jadi bagian kiri ini saya beri nama left, bagian atas saya beri nama top, bagian kanan saya beri nama right, dan bagian bawah saya beri nama bottom, yang nantinya akan saya sesuaikan dengan pin masing-masing. Seperti top ini ada di pin 13, 12, dan 11. Pin left ada di pin 10, 9, dan 8. Pin bottom ada di nomor 7, 6, dan 5. Dan yang sebelah kanan ini ada di pin nomor 4, 3, dan 2. Sekarang kita masuk ke pengkodeannya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan pin Arduino. Di sini saya beri nama pin contoh misal top TL red, yang artinya ini adalah pin untuk traffic light yang di atas warna merah. Ini kode TL artinya adalah traffic light. Di sini saya definisikan semuanya dari top yang warna merah 13, top yellow 12, top green 11, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu untuk fungsi setupnya sendiri, kita mendefinisikan semua pin-pin ini berperan sebagai pin output. Kemudian kita beranjak ke fungsi loop. Di sini saya menggunakan perulangan for dengan nilai i sama dengan 0 dan akan berulang selama i bernilai tidak sama dengan 20. Saya menggunakan skala 20 detik untuk perulangan lampu lalu lintasnya, dimana pada detik ke 0 artinya akan mematikan tapi menyalakan lampu merah di semua sisi, atas, kanan, dan bawah. Sedangkan untuk lampu di sebelah kiri, lampu hijau yang akan dinyalakan. Lalu detik keempat artinya dia akan mematikan lampu hijau di sebelah kiri dan lampu merah di sebelah atas, dan mengganti dengan lampu kuning di sebelah kiri dan lampu kuning di atas, dengan asumsi lampu kuning sebelah kiri adalah siap-siap untuk berhenti dan lampu kuning di sebelah atas bersiap-siap untuk jalan. Lalu detik kelima akan mematikan dua lampu kuning yang ada di kiri dan di atas, lalu menyalakan lampu merah di sebelah kiri, menyalakan lampu merah di sebelah bawah kanan, sedangkan di lampu sebagian atas akan menyalakan lampu warna hijau. Setelah itu detik ke-9 akan mematikan lampu hijau di sebelah atas dan mematikan lampu merah sebelah kanan, kemudian menyalakan lampu warna kuning di atas sebagai tanda akan berhenti, dan lampu kuning sebelah kanan untuk pertanda akan jalan. Kemudian di detik ke-10 mematikan semua lampu di atas dan di kanan, dan menyalakan lampu merah di atas, kiri, bawah, sedangkan di sebelah kanan menyalakan lampu hijau. Kemudian di detik 14 akan mematikan semua lampu kuning, detik ke-14 akan menyalakan lampu kuning di sebelah kanan, tanda dia akan berhenti, dan lampu kuning sebelah bawah untuk tanda akan segera jalan, dan mematikan lampu merah di sebelah bawah dan mematikan lampu hijau di sebelah kanan. Kemudian detik ke-15 akan mematikan lampu warna kanan dan bawah, kemudian menyalakan lampu merah di kanan, atas, kiri, sedangkan untuk di bawah dia menyalakan lampu hijau. Kemudian untuk detik ke-19 atau perulangan yang terakhir, dia akan mematikan lampu hijau di bawah dan lampu merah sebelah kiri, dan menyalakan lampu kuning di bagian bawah dan kuning bagian kiri. Setelah itu ada fungsi delay, yaitu untuk memberi jeda dari perulangan ini sebanyak 500 milisekon. Jadi sebelum menjalankan fungsi loop yang kedua, dia ada delay selama 0,5 detik. Mari kita coba dengan simulasinya. Ya, di sini lampu hijau menyala, merah, kemudian lampu kuning dan lampu di sini ganti merah, sini ganti hijau, kuning jadi hijau, sini kuning jadi merah,
Di sini hijau akan jadi merah, yang di sini merah jadi hijau, lalu ada jeda lampu kuning, menjadi merah, menjadi hijau, dan begitu seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar membuat kode Morse SOS. Di sini kita yang menggunakan satu lampu warna kuning, satu resistor yang kita hubungkan ke pin Arduino nomor 12. Untuk struktur atau skema dari sistemnya ya seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian scripting. Oke, seperti biasa kita mendefinisikan pin. Di sini karena tadi kita menggunakan pin nomor 12, maka kita definisikan pin LED nomor 12. Dan di fungsi setup kita definisikan bahwa pin LED ini berperan sebagai pin output. Lalu di fungsi loop dia akan menjalankan fungsi S, lalu delay sebanyak 300 milisekon, lalu fungsi O, lalu fungsi delay sebanyak 300 milisekon, dan selanjutnya S lagi, lalu delay 1500 milisekon. Di sini fungsi S dia akan menyalakan lampu dengan kode Morse S, yang artinya dia kedip-kedip 3 kali dengan durasi yang singkat. Sementara fungsi O dia akan menjalankan kode Morse O, yang mana artinya 3 kali kedip dengan durasi yang cukup lama. Dan fungsi S lagi artinya dia memanggil fungsi S ini untuk yang kedua kalinya. Setelah fungsi S yang kedua ini dijalankan, maka dia akan menjalankan delay sebesar 1500 milisekon sebelum dia mengulangi untuk ke kode yang kedua. Untuk simulasi kita tinggal play, dia kedip, lalu kedip 3 kali lama, kemudian untuk S yang kedua, sehingga kode Morse nya adalah S, O, dan S. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan apabila ada saran dan komentar silakan bisa cantumkan di kolom komentar. Terima kasih.